Oke guys, welcome back to channel Keres Project. Ketemu lagi sama gue Indri di sini. Kali ini gue kedatangan bintang tamu, namanya Kakak Angel. So kita aja langsung kenalan aja. Tapi sebelum kenalan kita ke intronya dulu. Sampai mana tadi Kakak Angel? Sampai Kita kenalan dulu aja Kakak Angel. Nah, Kakak Angel kelahiran tahun berapa sih? kelahiran 93. 93. Oke. Jadi buat 95. 95. Oh, 93 sih. 9 kakak Kakak, oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adik dari bintang tamu yang kemarin, Kakak JJ. Ini Kakak Angel karena memang statusnya masih kakak kalau buat gua. Jadi ini Kakak Angel. Kakak Angel, kalau kita lihat Kakak Angel nih kan kayaknya Angel dah, bukan Kakak Angel. Kemarin juga JJ begitu tuh. Iya, panggil nama aja Oh, jangan pakai nama. kakak. Angel. Bisa tuh. Jadi gini, kemarin kan gua ngelihat setelah gue podcast sama si JJ itu kan gue bisa melihat bahwa pembawaan kalian kan berbeda, sangat-sangat berbeda. Itu bisa ceritain nggak Jel? Apa yang bisa buat kalian jadi berbeda seperti itu gimana? Kalau untuk beda sendiri, gue juga kurang paham ya kenapa bisa beda. Entah nyokap gue kenapa, pasti kan masalahnya juga beda-beda. Maksudnya kenapa gimana? Oh, maksudnya waktu di kandungan. Kan struggle apa waktu di dalam kandungan kita nggak tahu ya Betul. selama 9 bulannya. Betul. Apa yang masalah apa yang nyokap gue. Kalau yang gue dapet sih nyokap gue bilang itu gue ini anak terakhir kan ya. Bontan. Anak terakhir yang sebenarnya nyokap gue itu posisinya kita bertiga, kita kan 4 bersaudara ya. Waktu JJ mulai ada itu keluarga udah mulai turun keuangannya. Oke, jadi sedang mengalami penurunan. Betul. Gitu. Ditambah pas gua ini nyokap tuh sempat ada niatan mau apa nih anak dibuang aja katanya kan. Oh, mungkin struggle-nya dari situ ya yang jadi lebih survive, lebih tenang, lebih harus lebih tekanan sama Tuhan yang mungkin ya. Jadi banget. Jadi benar-benar maksudnya memang ketika lu datang itu lagi memang keluarga lagi dalam pergumulan banget gitu ya. Sampai nyokap gua tuh bilang ke pendetanya itu sharing apa ngomong dia kayak apa ini anak oh gitu, sempat ada seperti itu. Oke. Dihilangin aja soalnya keadaannya lagi enggak banget, keluarga tuh keuangannya udah benar-benar. Oh, itu bisa jadi satu kemungkinan ya dari sekian banyaknya, dari sekian banyak gitu ya. Karena memang berbeda ketika melihat kalian itu memang posisinya, bukan posisinya, pembawaannya memang berbeda. JJ dengan yang rock and rollannya gitu kan, sedangkan lu dengan kefeminiman lu gitu. Jadi sesuatu yang berbeda, tapi nggak ada masalah kan? Maksudnya kalian nggak berantem kan di dalam? Atau teman berantem sih kita. Adik kakak namanya kita cuma beda 2 tahun, berantem itu wajar lah, apalagi satu ukuran badan, cewek sama cewek. Ya siapa yang nggak tahu sih, entah pakaian lah, entah tas lah, apa itu. Oh, pakaian gue lu pakai gitu ya. Udah biasa ya. Oh iya, karena gue juga sama abang gue begitu, yang mepet ya. Lu pakai baju gue lu waktu zaman sekolah gitu kan. Ya tapi emang udah seperti itulah namanya adik kakak gitu kan. Oke, JJ kalau JJ kan pelayanan, kalau lu nggak ngambil pelayanan atau sempat pernah ngambil? Kalau pelayanan dulu banget sih pernah gue ambil singer ya. Cuma setelahnya gue kayaknya memutuskan buat enggak. Oke, jadi singkat cerita, gue kan sempat ngobrol sama si Angel nih waktu undang gitu kan, waktu ada undangan ngobrol dulu. Jel, kita bahas apa nih Jel? Terus Angel bilang ke gua mabok agama. Ada salah satu pembahasan mabok agama. Iya, maksudnya itu bahasanya Angel ya, mabok agama. Itu maksud lu apa tuh Jel? Mabok agama tuh gimana? Mabok agama, ini gue jelasin awal mulanya dulu ya. Gua itu kan anak terakhir ya. Dimana ya nyokap gue ini aktif banget di gereja, kayak kegiatan-kegiatan gereja kan. Kalau ibu-ibu tuh kayak ada lah, kayak seminggu itu pasti dia ada kegiatan kayak 3 kali. Kegiatan di tengah minggu. Iya, kegiatan sebelum ya hari minggunya itu. Nah itu kan gue
memang dari kecil itu karena gue anak terakhir pasti gue dibawa sama nyokap kan, ikut, pasti. ayo pasti gue yang selalu ditenteng gitu kan, ya. ayo ikut. Ya udah akhirnya gue ikut sampai gue besar, sampai sudah mulai mengerti lah. Karena nyokap gue ini punya pemikiran yang luar biasa, rohani banget. Sorry, gue potong. Nyokap lo kan sekarang kan beda nih gerejanya nih sama yang dulu nih. Kalau boleh tahu tuh gereja apa dulu tuh? Maksudnya? Sebenarnya masih satu gereja, masih sama-sama aja GBI. Cuma memang karena gue sudah straight dari nyokap gue sendiri gitu kan, dengan kayak kehidupan yang luar biasa Kristen, luar biasa yang ini dosa. Oh nah, gitu, jadi udah emang jadinya, straight gitu ya? Jadinya mau nggak mau gue jadi 11-12. 11-12 kayak nyokap gue. Tapi pada saat itu kan gue sama sekali nggak paham sama apa ya, kayak ini emang nggak boleh. Tapi kan maksudnya kayak nggak ada, kayak dulu tuh gue nggak ada toleransi. Sedangkan namanya kita muda kan, maksudnya kayak lu nggak bisa langsung tajam kayak gitu dong. Oh, lu jadinya apa, fanatik banget gitu ya? Betul, gue jadinya fanatik banget. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu, karena kan gue juga lagi perkembangan dong. Ya, jadi gue harus tahu. Gak bisa gue langsung bilang itu benar, sedangkan gue belum tahu nih yang gak benernya kayak apa. Oh gitu kan? Itu bikin gue karena nyokap gue, nggak salahin nyokap gue sih dengan ajaran aja. Cuma pada waktu itu pertumbuhan gue itu, gue sama sekali nggak tahu yang namanya apa ya, hikmat ya bahasanya. Kalau di belum berhikmat. Gue cuma taunya ini dosa tanpa tahu ada hikmatnya. Nyokap gue juga memang dulu tuh suka ajarin, kalau berdoa minta hikmat, sampai akhirnya mungkin gue perkembangan tahun gue naik, gue mulai ngerti tuh. Dan itu juga gue mulai ngertinya karena nyokap sama bokap gue ini kan sangat berbeda kan. Kelihatan kayak minyak sama air dong. Iya betul. Bisa lihat dong. Betul. Kayak minyak sama air. Nah itu gue mulai ngerti tuh justru dari bokap gue. Karena ngelihat nyokap bokap berantem, yang kadang suka berantem yang di luar ini nggak boleh. Nyokap gue kan malaikat banget. Nyokap gue ya tahu lah kayak gitu. Nah itu gue mulai ngertinya justru dari rock and roll lah, kalau bokap agak rock and roll. Gue mulai paham sedikitnya. Benar juga, memang sebenarnya nggak harus juga gue langsung kayak jedes memang nggak bisa. Tapi itu lu langsung ini aja, maksudnya ketika lu kan umur lu masih muda nih, namanya kita kadang-kadang kan sama orang ada yang gak enaknya gitu kan. Tapi kalau saat itu emang lu kayak salah ya lu hantem aja gitu, salah gitu. Apa lu jauhin? Apa lu jauhin? Kalau gue lebih jauhin. Lu jauhin. Kalau sekarang justru kalau yang menurut gue salah dan harus gue ngomong, baru gue ngomong, karena tapi dengan cara baik. Dengan bahasa dengan cara yang baik. Oke, jadi itu yang mabuk agama. Tapi sejauh apa sih lu mabuk agama tuh maksudnya? Lumayan parah ya. Karena gue mikirnya sampai apa ya? Sampai akhirnya gue denger kata-kata yang nyokap gue bilang, yang ini gak boleh itu sampai yang bener-bener gue nggak mau gue sentuh. Kayak ngeliat orang-orang yang menurut gue yang, maaf ya, kayak pokoknya yang aneh-aneh itu menurut gue ya udah, yang aneh-aneh itu ya udah nggak bakalan gue sentuh. Sedangkan jatuhnya kayak apaan sih lu gitu? Iya, jadi kayak apaan sih lu? Jadi kayak gimana sih kalau kita ngeliat orang yang fanatik? Ya itu gue, cuma bedanya di versi di Kristen. Mungkin gitu. Kalau saat itu di Kristen ada yang tutup jubah, gue tutup jubah tuh. Maksudnya tutup jubah kayak kalau di saudara kita kan Muslim kan dicadarin ya, syar'i gitu ya, syar'i. Kalau mungkin kalau memang di Kristen ada syar'i, lu udah syar'i gitu ya. Mungkin gue udah syar'i. Karena pemahamannya salah, karena pemahamannya gue belum pakai hikmat. Gue cuma taunya itu dosa tanpa pernah mikir panjang kali lebarnya gitu. Oh gitu. Tapi sekarang udah enggak ya? Atau sekarang lebih ke apa, terbuka? Kalau dibilang terbuka, lebih sekarang tuh gue lebih kayak ya udah, itu pilihan lo. Ya udah, ini pilihan gue. Gue nggak akan bilang lu dosa, gue nggak akan bilang gue benar. Yang gue lihat benar itu belum tentu ternyata benar di orang lain. Gue lebih mikirnya ya udah, lu gue. Yang penting apapun yang lu lakuin, lu harus bertanggung jawab sama
hal yang lu lakuin. Oke. Kalau sih gitu. Oke, ini nih bintang tamu yang gue tunggu nih, Jeje, Jeje yang begini. Enggak, jadi kemarin gue kalau sama Jeje kan agak sedikit, nah cerita Jeje itu kan ya tadi gue bilang agak rock and roll emang dia memang agak berbeda. Ketika gue kenal sama lu dan tahu sedikit cerita tentang lu, dan kita juga pernah ngobrol kan waktu kejadian Teddy itu kan. Nah, gue pikir kan coba gue undang adenya deh gitu, karena kan emang kebalikan banget nih, gitu kan, kebalikan banget nih. Nah, gue pengen tahu cerita lu gitu. Jadi, tapi untuk sekarang lu nggak terlalu ini ya, maksudnya ketika lu memutuskan untuk ya udah gue kayaknya terlalu fanatik nih gitu kan ya. Lu pasti kan, lu itu dari lu atau teguran orang? Akhirnya hikmatnya datang sendiri. Oh, hikmat. Bukan karena ada yang negor, bukan karena ada yang kasih tahu, karena memang akhirnya ya terbuka sendiri tanpa ada yang kasih tahu pun. Hikmat itu datang sendiri. Sendiri. Karena kan memang beragama tuh juga mesti pakai ini hikmat ya. Kalau nggak pakai hikmat, buset, salah juga kita, salah dari doa aja ke orang ya kan. Jadi kayak lu beragama tapi lu maksudnya kayak lu bertuhan lah, jangan beragama ya. Lu bertuhan tapi lu nggak ada kayak kasihnya gitu. Iya, betul. Lu nggak ngerti hikmatnya, lu cuma jalanin perintahnya doang, tapi maksudnya tanpa tahu kanan kiri apa-apanya gitu. Betul. Kayak gitu. Karena kan kalau kayak tadi cerita lu itu kan lebih ke misalnya lu ke atas. Jadi kan gini. Hukum kasih setahu gue begini. Bentuknya kita jangan salib deh, kita bikin tanda plus. Ya kan, ke samping mesti rata, ke atas mesti tegak, kan gitu ya. Kalau lu jadi fanatik ke atas tegak tapi ke samping enggak, itu kayaknya sama aja bodong ya. Betul. Tapi bukan berarti gue toleransi sama dosa juga ya. Maksud gue lebih ke ini sih, lebih kayak ya udah lu gua yang tadi gue bilang, lu gua biarin apa yang gue alamin ini ya tanggung jawab gue sendiri nantinya. Betul. Dan apa yang lu alamin sendiri itu tanggung jawab lu sendiri. Gue nggak akan ikut campur sama hal-hal yang udah lu lakuin. Kayak misalkan si JJ lah, misalkan apapun. Dulu gue straight banget juga sama dia, karena menurut gue dia ini terlalu berbeda untuk ukuran kita kakak adik. Terlalu berbeda. Maksudnya terlalu berbeda. Dia ini kan terlalu free ya. Oke. Rock and roll banget, terlalu malah gitu ya. Terlalu free di lingkungan yang kita terlalu Kristen, terlalu yang kuat banget agamanya. Sampai ada di titik kakak gue juga udah mulai ngoceh, nyokap gue juga udah mulai dus, kakak gue sebenarnya sama, dia tembak gitu. Cuma ada di titik gue kasih tahu ke dia nih, gue bilang gini, ya udahlah ya, gue juga sebenarnya ada rasa kasihan ngeliat lo sampai kayak gini gitu ya, nyokap sampai setajam itu, justru ditajemin nih anak juga malah tambah makin kuncing. Wow, makin nggak bisa benar, dia malah semakin nggak bisa dipegang. Akhirnya gue ngomong gini, ya udahlah, gue bebasin lu, maunya jadinya lo apa. Susah juga kalau gue kasih tahu kalau begini. Yang penting kan itu maksud gue kayak kan nggak mungkin gue paksa lu, gue misalkan hidup di surga. Betul. Gue ajak lu hidup di neraka. Gue ajak lu ke surga kan jadi kayak neraka dong. Ya. Si orang betul. neraka, karena memang bukan lingkungannya dia. Betul. Nah, sedangkan gue diajak ke neraka, gue juga gak bisa karena itu bukan lingkungan gue. Jadi gue pikir lu gua gitu. Terserah lu pilih. Jadi kayak lu senangnya di sono. Gue seneng di sini. Ketika lu gue paksa lu sini, lu nggak bakal seneng di sini. Nah betul. Jadi padahal gue seneng di sini gitu kan. Jadi sama-sama nggak bisa. Gue nggak, surga yang gue pikir itu nggak sama surga yang lu pikir. Lu neraka seenak apapun pasti lu bikin itu, ternyata itu surga lu kan gitu. Benar. Jadi makin ketika lu di tempat, misalnya contoh kayak tadi lu contohkan neraka gitu, lu sukanya di neraka. Kayak ketika lu di neraka, ya lu merasa itu surga lu. Iya, gitu. Masa gua mau tarik lu. Sedangkan kita yang di sini, yang di tempat lain gitu istilahnya masuk ke situ, belum tentu juga. Benar deh. Jadi harusnya ya gua akhirnya sesantai itu ngomongnya. Ya udah suka-suka lu, yang penting palingan yang sih suka gua kasih tahu sih tentang tanggung jawab aja. Memang harus sih. Karena memang itu juga yang lu jalani kan gitu ya.
Gue saking gue takut lu tembak nih, kok aku nggak nyala-nyala nih dari tadi. Santai. Gue takutnya tiba-tiba lu tembak gue lagi. Itu yang kecilan dah, yang kecilan. Santai aja. Santai. Oke, tapi nggak ada sini kan, maksudnya kalau bahasa gue apa ya, basian lah, nggak ada basian sampai sekarang. Maksudnya gimana tuh? sisa-sisaan sampai sekarang nggak ada kan? Maksudnya gimana? Sisa-sisaan lu fanatik nih? Atau masih ada? Sisa-sisaan fanatik nggak ada sih, palingan fanatiknya gue palingan pasangan ya. Oke, kalau pasangan memang mesti ini ya. Palingan gue maunya seiman, udah. Ya mesti selektif, memang itu memang mesti selektif. Gitu karena kalau kan yang sampai fanatik banget, gue bodo amat berteman sih. udah. Iya, kalau terbuka. berteman juga udah terbuka. Kalau emang lu suka itu ya udah, tapi maaf banget kalau gue ikut ke yang sama kayak lu tuh kayaknya agak kurang karena memang nggak cocok juga ternyata di gua gitu palingan. Jadi ya suka-suka lu deh, lu mau bikin apa sama hidup lu, suka-suka lu senangnya kayak apa. Kalau gua sekarang gitu. Tapi berarti kan lu belum nikah ya? Belum ya? Belum nikah nih. Lu yang lagi nonton langsung gitu. Langsung ngejauhin handphone ya. Yang masa sih gitu. Ini belum nikah nih. Pacar juga udah ada? Belum ya? Pasti. Belum. Oh belum, oke. Belum. Nanti di akhir video gue bakal cantumin di sosial medianya Angel. Kalau mau gue cantumin. Nggak ada Mas Odi di sini. Mas Odi. Nggak, Angel. Jadi lebih ke selektif aja, itu bukan lagi ini kan, bukan lagi fanatik. Itu memang karena kan cuma sekali dalam semua hidup lu ngambil itu kan, ngambil pilihan untuk menikah dengan pasangan ya. Kalau bisa sekali seumur hidup lah, jangan. Oke. Tapi kalau untuk berteman enggak ya? Enggak. Udah bebas. Tapi lingkungan lu, ketika lu masih fanatik, berbeda nggak sih? Berbeda, karena posisinya tuh dulu gue jadinya karena gue fanatik malahan jadinya kayak nyarinya yang kuper-kuper aja kayak gue. Yang anak rumahan yang di kamar begitu aja. Karena gue pikir lu kotor, gue nggak mau tuh. Repot kan? Repot itu. Dulu tuh gue sampai. Jadi lu bener-bener fanatik, definisi fanatik. Iya, menutup diri bener-bener. Menutup dirinya keterlaluan. Kalau sekarang juga masih menutup diri, cuma definisi sekarang tuh menutup diri karena gue pikir umur gue udah segini, untuk terlalu yang main-main banyak pun kayaknya nggak usah deh, mendingan save energi aja kan. Iya, save energi. Gitu. Terus ya sih ya udah gitu aja, cari duit, yang gitu-gitu aja. Yang penting-penting aja. Oke, yang penting-penting aja ya. Tapi lu nggak bandel? Bandel apa ya? Kalau bandel kayaknya masih yang wajar sih. Kalau kata gue masih wajar. Kalau bandel sampai kayak yang ini enggak. Yang apa? Maksudnya apa tuh? Bandel yang bandel gitu, bandel. Enggak gitu. Karena gue mikirnya lebih ke, gue orangnya mikirnya bisa sampai yang 1000 langkah ke depan. Oh, jadi lu ngambil langkah. Ngambil rasa tanggung jawab ya. Mungkin karena ada rasa tanggung jawab sama diri sendiri, gue jadi bisa berpikir panjang ke depan. Jadi sekalipun gue mau ambil kebandelan yang mau gue tag, kayaknya nanti kesananya bakalan mempersulit gua nantinya mungkin ya, kebanyakan worry mungkin ya. Nah benar kayak itu sih. Jadi lu ini orang banyak yang khawatirnya gitu ya? Iya, kebanyakan worry-nya. Tapi hebat sih, maksudnya bisa memikirkan, namanya kita ini masih muda gitu kan, umur lo sama umur gue ini kan cuma beda setahun ya. Kalau gue ini kan lebih ke, kalau misalnya gue suka ya gue jalan aja dulu. Maksudnya suka dalam artian ini langkah yang mau gue ambil nih, mau itu baik kayak enggak kayak buruk kayak buat gue, tapi kalau gue suka gue ambil gitu. Itu kebanyakan orang sih. Memang harusnya sih kalau gue kalau bisa sih pengennya gue juga kayak kebanyakan orang. Cuma gue nggak ngerti kenapa tuh gue harus berpikir 1000 langkah. Kadang tuh gue suka iri sama kakak gue si Jaja itu. Kenapa bisa dia langsung jalan aja gitu tanpa mikir. Sedangkan gue nih kayak capek, udah capek duluan karena gue harus mikir ke depannya. Itu juga sebenarnya berat juga kan.
Berat lah. Lu ngapain? Mungkin banyak nih teman-teman gue kayak. Tapi sampai lu ngambil pilihan nih. Ketika lu ngambil pilihan, lu sedang menjalaninya. Berarti itu kan udah ngelewatin satu seleksi lu nih. Iya. Satu seleksi lu yang tadi lu bilang lu seminggu 1000 kali. Lu udah ngelewatin satu seleksi lu. Dan ketika lu menjalani pilihan lu itu, lu pasti berpikir juga. Kadang. Kayak bener gak nih yang gua ambil? Padahal kan udah lu seleksi nih sebelumnya. Oh, kan? Enggak ya? Kalau waktu gue udah maju, gue udah yakin sama pilihan. Oke. Masalah salahnya itu bakalan ya gue terima, tapi yang bikin bingungnya itu kadang ya waktu gue mau majunya itu gue bakalan pikir banget. Pikir banget. Mungkin alasan kenapa teman-temannya kakak gue tuh dulu ngiranya gue kakaknya. Mungkin karena gue orangnya pemikir, jadi tua ya, jadi kelihatan lebih dewasa ya. Betul. Itu mungkin salah satunya. Tapi itu turun dari nyokap atau? Kayaknya turun dari nyokap. Turun dari nyokap ya? Turun dari nyokap. Ya kalau bokap emang kejeje banget emang. Ya, rock and roll banget ya. Oke, jadi ya itulah cerita-cerita dari Kakak Angel kan. Itu mengenai judulnya mabok pelayanan. Mabok pelayanan itu kalau buat gua tuh mabok pelayanan bukan mabok pelayanan, mabok agama. Mabok agama tuh buset itu berat kan maksudnya. Berat. Karena ketika lu ngomong gitu aja sama gua, membahas apa nih Jel, kita Jel gitu kan. Lu bilang ada beberapa pembahasan terus kayak tiba-tiba lu ngomong mabok agama. Itu gua mikir mabok agama tuh orang mabok agama tuh bagaimana? Pasti kayak minta penjabaran kan. Iya, tapi gua nggak mau minta penjabaran di situ, gua maunya di sini gitu kan. Biar teman-teman juga bisa nonton. Tapi ada nggak sih Jel langkah-langkah lu buat keluar dari situ? Keluar dari waktu gua mabok agama? Iya, mabok agama. Langkah keluar, gua sama sekali nggak paham kalau dibilang titik baliknya kapan gitu, nggak tahu. Nggak tahu, karena memang yang nyokap gua selalu dengerin kata nyokap gua kan ya. Karena gua anak terakhir, gua selalu dengerin kata nyokap gua. Nah, ada titik di mana gue disuruh rajin berdoa, terus mintanya itu hikmat. Ya pokoknya ada titik di mana gue dapet hikmatnya, ya gue mengerti, terbuka. Karena memang hikmat itu penting banget. Kalau ada hikmat di kita nih, kan lu sering minta hikmat. Ya mungkin itu juga yang bikin lu jadi worry gitu ya. Maksudnya bukan worry yang khawatir. Ini beda nih, worry yang dimaksud sama Angel mungkin beda, bukan worry yang besok makan apa, bukan worry yang cemas yang kayak gitu, bukan. Lebih ke pertimbangannya berat gitu, berat. Pengennya yang matang. Nah, pengennya yang matang. Nah, tuh mulai ngejauhin layar lagi nih. Pengennya yang matang. Aduh, belum matang lagi gua. Yang lagi nonton, aduh, gua belum matang lagi. Enggak. Maksudnya gitu. Jadi lebih ke berhikmat ya. Orang berhikmat gimana sih gitu. Beda bener dah. Gak banyak, karena menurut gua gak banyak orang yang punya hikmat loh. Iya. Gak banyak. Hikmat itu kan udah pasti definisi hikmat pengertian ya. Iya. Orang yang punya pengertian itu gak banyak. Iya, betul. Orang punya ilmu tapi belum tentu punya hikmat. Ya, betul. Ya, sama kayak orang punya otak tapi jangan dipakai gitu. Enggak bercanda. Sensor aja tuh. Oke, jadi tapi lu punya pengalaman unik gak sih Jel ketika lu menjalani kekristenan dulu? Pengalaman unik. Kekristenan lu kayak sampai lu mikir emang Kristen harus begini ya? Enggak sih untungnya. Untungnya enggak. Sama sekali enggak. Tapi enggak ada ini, maksudnya kayak gimana? Kalau gua kan pernah tuh kayak misalnya kayak tadi lu bilang mabok agama. Ketika lu bilang mabok agama, gua mikir emang Kristen ada mabok agama ya gitu. Sebenarnya mabok agama nggak di Kristen aja sih, banyak juga menurut gua. Iya. Tapi maksud gua gini, jarang orang Kristen tuh yang terlihat mabok agama. Terlihat mabok agama itu jarang. Makanya gua cerita lu waktu lu mabok agama tuh seperti apa gitu. Yang paling parahnya sampai kayak lu mikir emang mesti gini ya gitu. Karena ya itu sih, gue bilangnya kenapa gue bisa bilang mabok agama, gue sama sekali panutan gue nyokap gue doang pada saat itu, karena ya yang gue bilang nyokap sama bokap terlalu berbeda, ya panutan gue
nyokap gue satu-satunya yang selalu ngajak gue ke gereja, ikut apa-apa, ikut. Sampai gue pernah lo dapet teman laki-laki, lo cari laki-lakinya yang kayak apa. Terus kayak dulu tuh sampai gue sebutin kriteria gue bla bla. Sorry, bla, itu bla. di umur berapa? Under 25, sekitar 22, 21. Oke. Ya bisa lah, itu bisa lah. Untuk sampai dia ngomong, berarti lo harusnya nikahnya sama pendeta. Sekarang umur gue sekarang, gue nggak ada kepikiran mau nikah sama pendeta, kayak mikirnya gak bakalan enak juga ya. Pasti tapi ketika lu dibilang nikah, berarti lu nikah sama pendeta, terus lu dalam hati kayak iya sih gitu, iya mengiyakan saat itu. Iya. Oke, lu mengiyakan, jadi kayak setuju lu dengan kata itu. Iya, memang harusnya kayaknya gue nikahnya sama pendeta. Kalau sekarang gue mikirnya udah kayak kayaknya enggak deh, bukan pendeta deh. Yang mencari bukan pendeta deh kayaknya deh. Dong. Tuh ngejauhin, udah mulai ngejauhin lagi layarnya. Ini 3 kali nih gue kontak dan bawa nanti nih. Bukan. Ini udah 3 kali nih. Jadi ya itu lah ya Angel ya. Gue suka kebaliknya Angel sama JJ nih. Jel. Jadi itu ya cerita lu kalau misalnya soal pasangan pun kayaknya lu berpikir sekarang ini nih. Lu berpikir lebih kemana Jel? Gua butuh kalau pasangan tuh udah pasti, kalau serius mah udah pasti ya. Pasti. Udah pasti serius. Cuma gue butuh pasangan tuh yang, karena gue anak terakhir, mungkin gue butuh pasangan yang menjadi panutan, menjadi contoh, gak cuma ngomong doang ya, modal ngomong. Oke. Nah. Menjadi panutan dalam artian bisa ngebawa lu. Bisa ngebawa dan bisa memberikan contohnya, udah pasti yang lebih baik. Pasti. Buat diri gue, karena gue ini tumbuh jadi anak rumahan sih, emang dari dulu tuh gue jadi anak rumahan, kebanyakan ya di rumah aja. Dengan yang kurang pergaulan, males coba-coba juga, udah keburu ini itu ya gue jadinya ya gue pengen dapat pengalamannya kalau nggak dari pasangan gue nanti, karena gue untuk nyoba aja gue males, punya rasa minat aja akan sesuatu hal itu gue susah. Tapi lu pernah pacaran beda agama? Beda agama pernah. Itu kayak apa lu ngejalaninnya? Tapi maksudnya nggak saat lo masih mabok agama kan? Sebenarnya sih nggak pernah pengen ya. Pacaran beda, karena rasa penasaran akhirnya. Lebih ke apa sih sebenarnya, maksudnya kayak rasa sensasi, ada sensasi apaan? Ternyata ya emang agak susah sih kalau menurut gue. Karena yang seagama pun, gue mikirnya seagama pun dia punya, kadang kan Kristen juga beda-beda ya kita, aliran pun beda-beda. Betul. Cara beribadahnya juga kadang kita beda-beda. Betul. Itu udah susah. Apalagi ternyata tuh yang beda agama pun lebih susah lagi. Betul ya. Malah jatuhnya gue jadi semakin membuang-buang waktu yang sangat jelas kalau diterusin. Jadi lu mutusin untuk udah. Tapi bukan karena itu juga kan? Maksudnya maksudnya gue kira tuh lu sampai kayak gue karena beda agama nih, gue udah bubak. Karena ternyata memang nggak secocok itu juga. Karena nggak cocok aja ya. Tapi emang susah ngejalanin beda agama. Susah. Apalagi buat lu yang apa worry kan. Ya. Itu apa yang lu pikirin sih jalan sampai? Gue gak ngerti ya, ini kayaknya untuk ukuran gue kayak untuk ukuran dari zaman gue muda pun gue kayak terlalu males gitu, kalau orangnya tuh males gitu sama hal-hal ribet. Itu bikin gue jadi, karena mungkin gue punya pemikiran yang sampai sebegitunya, gue jadi males sama keribetan itu. Itu salah satunya juga. Jadi lu lebih, iya bener, lu orang kayak lu ini kan, gue punya kakak nih kan sama kayak lu. Kakak gue yang Clinton ini di atas gue nih sama kayak lu. Lebih ke bukan sama sih ya, nggak tahu ya. Kalau Clinton tuh kan nggak ada untungnya buat gue, ya gue nggak bakal. Ya betul, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya buat gue nggak bakal gubris. Tapi kalau sekiranya itu menguntungkan dan baik buat gue, apa yang lu ngomong gue dengerin, gitu kan? Gue ambil gitu, ya kan? Berarti lu sama sekali nggak pernah nyoba hal-hal yang aneh gitu. Aneh. Hal-hal yang menurut lo aneh ya. Kalau standar aja. Standar. Yang standar gue minum nggak cocok.
Oh pernah. Kok nggak cocok. Lu pernah Clubbing, kepala gue pusing banget ngeliat lampu yang murah-murah itu. Ya, lu pernah minum? Pernah. Pengalaman? Nyoba. Sampai overhang? Enggak. Cuma yang sekedarnya aja. Cuma sekedar nyoba gitu, set gitu. Emang nggak cocok, maksudnya kayak, aduh, enggak nih bukan gua. Nah gitu. Kok juga, aduh nggak enak. Nyoba emang kalau nyoba mah udah pasti ada. Iya namanya gaul kan kita mah. Nyoba mau tahu doang tuh. Iya. Memang nggak masuk. Iya. Namanya orang hidup ya. Namanya orang hidup. Tapi ketika lu nyoba, ada nggak sih pemikiran lu kayak maksudnya ada beberapa hal kan lu nyoba minum, rokok dan macam-macam. Kayak misalnya, ini masih bisa nih gue terima nih, kalau yang kayak gini masih bisa nih gue terima nih gitu ya. Masih bisa gue terima buat diri gue. Kalau buat diri gue, kalau bukan masih bisa gue terima ya, maksudnya kayak apa yang gue coba dan gue nggak cocok ya buat apa dicoba diterusin dong. Kalau orang lain mau coba itu dan mereka cocok ya udah itu urusan lo. Mau bareng-bareng sama gue pun ya udah itu urusan lo. Gue nggak bakalan nyuruh lu buat stop, gue nggak bakalan nyuruh lu ngelarang atau apapun, itu nggak akan. Tapi lu punya sahabat ya? Ada yang deket banget sama lu? Ada, cuma ada. Ini kalau kayak si JJ kan punya si Mega, berteman baik, ada ya? Yang sampai ke apa ya, sense of belongnya tuh benar-benar deket gitu. Kalau deket banget, udah pasti. Kalau deket banget, deketnya gimana ya? Kalau gue memang orangnya kan nggak terbuka ya. Ya. Jadi mungkin gue bakalan, kalau udah mumet, penat atau nih masalah gue nggak dapet jalan keluar atau gue butuh cerita banget ya, gue cari itu orang. Sekedar di situ aja sih, bukan yang sampai harus berdua terus atau bareng-bareng terus, enggak yang kayak gitu. Iya, emang orang-orang kayak. Tapi lu pernah baca ini gak sih, Jel? Gue tuh pernah baca artikel kayak sifat-sifat asli manusia gitu kan. Nah lu kan, kalau gue lihat kan lu masuknya pragmatis. Pragmatis apa tuh? Belum pernah baca. Belum pernah. Nah itu lu mesti baca tuh. Kayaknya lu tuh pragmatis banget. Pragmatis tuh lebih ke gini, yang tadi itu salah satu pragmatis. Jadi kan ada beberapa tuh, ada pragmatis, sanguin, koleris, sama melankolis. Melankolis itu sifat asli manusia itu. Nah, lu masukin ini nih pragmatis nih, yang dominan. Ada jadi setiap manusia itu ada empat-empatnya itu ada, tapi pasti ada yang lebih dominan. Gua dominannya di pragmatis itu. Pasti dong, lu pernah ketemu orang yang gini. Lu pernah ketemu orang yang pengen banget dapat perhatian. Kayak di teman kelas lu, kayak enak rame mulu, emang nyari perhatian mulu. Nah, itu masuknya sanguin. Itu masuknya sanguin. Kalau koleris itu kan ke pemimpin. Lebih ke jiwa pemimpin. Dia punya sisi humor, tapi pemimpin, gimana seorang pemimpin tetap ada humornya, tapi ya, jiwa pemimpinnya ada, lebih tebal gitu. Nah itu koleris. Nah lu pragmatis nih. Pragmatis ini nih, yang tadi gue bilang, nggak ada baiknya dan nggak ada untungnya buat gue nggak bakal ambil. Tapi kalau misalnya gue suka sama tuh barang, misalnya orang nawarin barang yang gue suka, gue ambil gitu kan? Ya gitu kurang lebih. Oke. Tapi lu nggak mau nyoba ini spill apa namanya pasangan yang lu pengen di sini? Spill tipis lah, spill tipis. Tuh langsung pada. Iya, ini ada Odi, ada. Ini kan langsung pada ini nanya ini. Wah, ini nih yang gue tunggu nih. Ini nih yang gue tunggu nih, langsung katanya nih. Ya, standarnya seiman tuh udah pasti tuh ya. Ya. Bertanggung jawab itu udah pasti, karena gue sangat bertanggung jawab sebagai manusia. Disiplin kayaknya harus deh. Cuma itu bisa nomor berapa mungkin ya. Oke. Masih bisa diperbaiki lah. Setia nggak setia? Setia gimana ya? Kalau soal setia, lu kasih itu wajib. Gue nggak paham sih nih kalau masalah setia, kan cuma kalau laki-laki tuh kan antara ketahuan dan gak ketahuan kalau kata gue. Oke.
Bener gak sih? Oke, benar. Minum, Jel. Ya, gue sering nih mendapati laki-laki yang bilang setia. Iya betul. Ya, bilang setia tapi ternyata enggak. Cuma karena nggak ketahuan. Iya, karena nggak ketahuan. Oke. Dan gimana kalau dituntut pun susah ya laki-laki ya, dituntut pun iya ataunya enggak di belakang. Iya. Susah pokoknya kalau soal kesetiaan gue udah no comment sih kalau dari laki-laki. Asalkan gue bisa toleransi nih ya. Sekarang gue udah mulai bisa toleransi sama kesetiaan laki-laki. Karena gue mendapatinya yang nggak setia kebanyakan. Nggak, maksudnya toleransi gimana nih? Toleransi, lu boleh nggak setia asal lu ada nilai lebih. Oke. Ada nilai lebih selain itu ya, selain cintanya itu. Oke. Lu udah nggak setia. Jangan maaf nih ya, jangan lu maaf banget. Jangan lu udah jelek, lu nggak setia, terus lu nggak punya duit lagi. Nah, lu nggak punya duit lagi. Ya. Anjing. Keterlaluan menurut gua. Ini konten apa? Lu nggak maaf ya, maaf banget nih, lu nggak ngaca tapi, lu. Guanya kayak tapi apa? Iya benar, tapi iya benar kan? Iya benar. Tapi emang benar, maksudnya ya itulah, itu yang kriteria lu, bebas namanya kriteria lu kan gitu ya. Kriteria namanya. Jal, boleh diminum dulu, Jal. Silakan, Jal. Aduh, terima kasih nih, banyak. Udah disediain sama tuan rumah nih kita. Ya karena gitu, gue kebanyakan dapatnya yang nggak setia. Bukan berarti nggak setia sih, mungkin namanya perjalanan ya, laki-laki kan butuh yang cocok ya sama dia. Nah kebetulan mungkin nggak di gua nggak cocok, dia cari pilihan lain dan ternyata yang sama pilihan lain dia cocok, ya udah pasti ditinggal salah satu. Sampai pikiran kayak gitu ya, sekarang gue udah pakai hikmat ya. Itu udah gue nggak mau pusing lagi sama urusan laki-laki setia apa enggak, itu gue udah nggak bisa gue udah. Jadi itu barusan kan si Angel spill beberapa kriteria yang Angel, ya ini bukan ajang cari jodoh sih sebenarnya, tapi bukan. lebih ke kalian juga mesti seperti itu. Perempuan-perempuan di luar nih, ya maksudnya Angel kan juga spill kriteria yang menurut dia baik gitu kan, menurut dia baik. Ya kalian juga harus mencari pasangan kalian, entah itu cewek, entah itu cowok. Tapi kalau cowok nyari cewek ya, jangan cowok nyari cowok. Ya maksudnya spill, cari pasangan yang baik lah buat diri kalian. Ya. Betul. Apa kan? Kita harus nambah umur kan nambah dulu nih, apalagi yang kayak gue nih udah 28. Betul. Ternyata. Tapi lu pernah ketemu pasangan yang toksik? Gue nggak ngerti sih toksik apa enggak, kayaknya enggak, maksudnya toksik lebih ke kayak gue kalau jalanin terus sama lu kayaknya gue nggak maju nih, atau gue kayaknya mengalami pengunduran diri nih kayaknya nih. Gue nggak ngerti sih itu toksik apa enggak, cuma kalau udah gue mikirnya kayak udahlah nggak cocok gitu. Kalau yang sampai kayak mikir toksik kayaknya itu bodo amat ya. Apapun yang menurut lo, kita kan perempuan, kita harusnya tuh manusia tuh ada boundaries ya. Apa tuh? Bahasa apa tuh? Kayak apa ya? Boundaries pertahanan. Jadi kayak tahu kalau hal-hal nggak bagus, nggak baik, lo harus punya pertahanan sendiri supaya itu hal-hal nggak baik nggak bisa masuk. Ya, jadi kayak istilahnya bahasanya lo punya standar, harus lo punya standar sendiri gitu. Ya, kita harus punya tembok sendiri, pertahanan diri. Ketika lo udah melewati itu, lo harus sadar itu gitu kan? Harus sadar. Makanya kalau percintaan, logikanya juga dimainin, jangan pakai hati aja. Ya, kebanyakan di luar sana apalagi udah kalau lu udah cukup matang umur ya, harusnya jangan dipakai cinta-cinta mulu sih kalau gue kira. Apalagi kan lu kan masih muda kan gitu ya. Pacaran zaman sekarang kan udah lu bisa lihat sendiri lah. Kadang-kadang yang cuma pakai cinta doang tanpa berlogikanya berjalan gitu ya. Banyak yang seperti itu kan zaman sekarang. Nih yang lagi nonton nih pasti lagi nunggu nih, apalagi nih gue mesti gimana lagi nih gitu. Gue mesti gimana, IG lo apa nih? IG atau TikTok atau IG, apa yang mau dinaikin? Paling IG aja sih, IG @GraciAngela. Oke, @GraciAngela. Nanti IG-nya gue cantumin di bawah sini ya, buat kalian yang tadi nunggu nih, langsung aplikasi ganda nonton sambil buka IG.
Tapi bisa lah kalau misalnya teman-teman pengen curhat apa segala macam ke Angel bisa lah ya. Curhat. Takutnya kan gua ngebuka. Oh boleh dong. seneng banget yang nonton. Yang lagi nonton Boleh seneng dong. banget. Lo punya cerita apa lagi, Jel? Maksudnya dari sisi pekerjaan atau sisi apa yang? Cerita apa ya? Lo kayaknya orangnya betah ya? Betah. Maksudnya kayak betah dengan hal yang lo suka, lo betah. Ya. Gitu ya? Gue suka, pokoknya mungkin karena gue nyaman ya, rasa nyaman pasti, itu yang bikin pasti. gue betah ya. Pasti. Itu hal-hal yang kata orang sih katanya boring. Iya. Itu tuh boring banget. Iya. Itulah pragmatis. Boring banget kan ya. Gila, lu bisa di rumah terus berjam-jam, berhari-hari. Tapi yang lu suka itu. Itu gue suka. Itu lu suka. Gue suka ketenangan, gue nggak suka yang terlalu berisik, gue nggak terlalu suka yang hal-hal ribet, repot, rame, bising, itu gue kurang sih. Oh kurang ya? Kurang. Kayak gue jarang suka. Si JJ kan anak nongkrong banget nih, bisa yang rame-rame. Kadang ya, dia betul. di sini, wih rame banget, itu gue kurang. Tapi bukan berarti lu nggak bisa ikut. Bukan berarti nimbrung. Iya. Tapi lu memang lebih suka vibe yang peace, ya, gitu ya. Santai. Peace, santai, tenang gitu. Pemancingan. Pemancingan juga kayaknya. Tapi lu suka mancing? Enggak ya. Jadi buat teman-teman itu cerita dari Kakak Angel, kita closing, boleh? Ya. Atau ada yang masih mau disampaikan? Buat teman-teman itu cerita dari Kakak Angel. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya Kakak Angel, tadi udah di-spill. Terus juga teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di-subscribe. Bantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Like dan share kalau teman-teman suka, dislike kalau teman-teman gak suka. Jangan lupa tinggalin kolom komentar supaya kita bisa ngobrol di kolom komentar. Ada Kakak JJ mau kasih kata-kata? Sudah cukup. Semoga penontonnya lebih banyak lagi ya. Ini cuaks.